Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan tema eksplorasi penggunaan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kelompok kami itu beranggotakan 5 orang. Saya sendiri yaitu Ahmad Hidayat dengan NIM 03, kemudian Muhammad Syekh Yusuf dengan NIM 93, kemudian Isnadia Nurfadila dengan NIM 52, Dewi Astuti Muhtar dengan NIM 34, dan Akmal dengan NIM 65. Jadi, latar belakang kami memutuskan untuk meneliti AR dan VR ini ada 5 poin utama. Yang pertama itu teknologi AR dan VR itu berkembang pesat dan mulai diterapkan di berbagai bidang seperti hiburan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan retail. Yang kedua yaitu tingginya tingkat penggunaan internet dan smartphone di Indonesia menciptakan peluang besar bagi pemanfaatan teknologi AR VR dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu penerapan AR dan VR dapat meningkatkan efisiensi aktivitas, memperkaya pengalaman pengguna, serta mendukung perkembangan industri digital. Yang keempat, yaitu tingkat penerimaan dan penggunaan AR VR dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Dan yang kelima, model UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology digunakan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap behavioral intention dan use behavior dalam penggunaan teknologi AR VR. Kemudian, tujuan penelitian. Jadi, ada 4 tujuan utama penelitian kami. Yang pertama yaitu menganalisis pengaruh performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition terhadap niat mahasiswa dalam menggunakan teknologi AR VR pada aktivitas sehari-hari. Yang kedua, yaitu mengkaji hubungan antara behavioral intention dengan use behavioral dalam penggunaan teknologi AR VR. Yang ketiga, mengevaluasi validitas dan reliabilitas instrumen penelitian berbasis model UTAUT dengan menggunakan metode PLS-SEM melalui aplikasi Smart PLS. Kemudian, yang terakhir yaitu menyusun rekomendasi yang dapat mendukung penyedia teknologi AR VR dan institusi pendidikan dalam meningkatkan tingkat adopsi serta pemanfaatan teknologi tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan apa itu AR dan VR. Jadi kita mulai dengan AR dulu atau augmented reality yang artinya menambahkan objek digital ke dalam dunia nyata. Nah, contoh yang mungkin kita sudah gunakan yaitu filter Instagram atau TikTok seperti telinga kucing, mahkota, dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi belanja online yang bisa mencoba produk seperti virtual try-on sepatu, kacamata, ataupun makeup. Yang ketiga yaitu games Pokemon Go yang dulu pernah viral, yaitu menangkap Pokemon di dunia nyata. Kemudian ada Google Maps AR atau panah arah muncul di kamera ketika kita membuka Maps. Yang kelima yaitu aplikasi furniture seperti IKEA Place, melihat furniture di rumah Anda. Yang terakhir yaitu scan barcode untuk melihat info produk. Kemudian kita masuk ke VR atau virtual reality yang artinya masuk ke dunia virtual sepenuhnya. Nah, contoh yang mungkin pernah kita lihat ataupun coba yaitu game VR dengan kacamata khusus, ada virtual tour properti, museum ataupun tempat wisata, video 360 derajat di YouTube, simulasi berkendara atau pelatihan, bioskop VR untuk menonton film, dan yang terakhir itu meeting virtual di ruang 3D. Kemudian metodologi. Jadi, di metodologi kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membentuk penelitian kami menggunakan jenis skala Likert 5 poin yang dimana ada angka 1 sampai 5 dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Nah, ini digunakan untuk mengukur persepsi PE, EE, SC, FC, dan BI dan perilaku UB. Kemudian, populasi dan sampel. Jadi, target kami yaitu mahasiswa atau umum yang pernah menggunakan AR atau VR. Kemudian, teknik sampling. Teknik sampling yang kami gunakan yaitu confidence sampling. Dan yang terakhir itu total responden. Awalnya target kami itu sekitar 150 orang, namun pada kenyataannya karena waktu terbatas, jadinya total responden yang kami dapat itu sekitar 100 sampai 105 responden.
Kemudian metode penyebaran. Metode penyebaran, platform yang kami gunakan untuk mengisi kuesioner tersebut adalah Google Form. Kemudian media distribusinya yaitu grup WhatsApp kelas dan komunitas teknologi, kemudian email kodesan dan teman sejurusan, kemudian posting di Instagram Story dan LinkedIn. Nah, periode pengumpulan data yaitu 10 sampai 17 Juni 2026. Maaf, di PPT-nya itu salah tulis. Kemudian validasi dan pretest yaitu uji coba awal pada 5 responden untuk memastikan kejelasan pertanyaan, revisi minor pada redaksi agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, ini adalah contoh pengisi kuesioner nama-namanya. Kemudian bisa dilihat jenis kelamin dari responden kami itu 38,2% laki-laki dan 61,8% perempuan. Kemudian hasil kuesioner. Nah, dapat dilihat dari responden kami ada sekitar 40 responden itu berusia 20 tahun. Kemudian diikuti oleh usia 19 tahun dengan total 28 responden. Kemudian banyakkan dari responden kami itu pekerjaannya adalah pelajar atau mahasiswa, kemudian diikuti oleh karyawan swasta. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan hasil kuesioner yang sudah kami dapatkan. Nah, kuesionernya itu diambil berdasarkan metode UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Nah, yang pertama di sini saya akan jelaskan pada performance ekspektasi atau PE. Nah, sederhananya variabel ini mengukur sejauh mana pengguna percaya bahwa penggunaan AR dan VR akan membantu mereka meningkatkan performa atau mempermudah penyelesaian aktivitas sehari-hari. Nah, kita bisa lihat pada layar untuk indikator pertama ketika responden ditanya apakah penggunaan AR atau VR akan membuat aktivitas mereka lebih efektif. Sebagai contoh menggunakan fitur virtual try-on. Nah, sebanyak 41,2% responden menyatakan setuju dan 27,5% sangat setuju. Nah, angka ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna sudah menyadari efisiensi praktis yang ditawarkan oleh teknologi ini. Oke, slide selanjutnya. Nah, mari kita beralih ke indikator selanjutnya. Di sini persentase persetujuan yang juga sangat mendominasi. Sebanyak 44,1% responden memilih setuju dan 25,5% sangat setuju bahwa AR/VR memberikan manfaat yang real dalam kehidupan sehari-hari mereka. Artinya teknologi ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana hiburan belaka, melainkan sebagai sebuah alat fungsional. Selanjutnya. Nah, untuk variabel terakhir dari PE ini, kita melihat indikator terkait peningkatan kualitas pengalaman pengguna, baik itu dalam konteks berbelanja, belajar maupun hiburan. Ini merupakan titik yang sangat tinggi di mana 44,1% sangat setuju, disusul oleh opsi netral yaitu 26,5%. Nah, kesimpulan singkat untuk PI ini dari paparan data ini kita dapat menarik satu kesimpulan yang tegaskan bahwa masyarakat sudah memiliki ekspektasi yang tinggi. Mereka yakin bahwa kehadiran AR dan VR benar-benar sudah mampu mendongkrak kualitas serta efisiensi aktivitas harian mereka. Oke, selanjutnya. Di sini untuk variabel selanjutnya performance expectancy atau PE. Di sini ada pertanyaan untuk menanyakan AR/VR akan meningkatkan kualitas pengalaman saya berbelanja, belajar, hiburan. Nah,
eh, ini merupakan titik yang sangat tinggi, di mana 42,2% responden setuju dan 33,3% merasa sangat setuju. Jadi itu untuk hasil kuesioner PE dari kuesioner kami. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang lanjut ke bagian effort expectancy atau EE. Nah, eh, memiliki ekspektasi atau manfaat yang tinggi tentu tidak akan berarti jika teknologinya rumit dan sulit digunakan. Oleh karena itu, kita akan masuk ke variabel kedua, yaitu effort expectancy atau ekspektasi usaha. Nah, di variabel ini itu menyoroti seberapa mudah teknologi AR/VR untuk dipelajari dan dioperasikan. Pada indikator pertama, di layar kita dapat melihat ketika ditanya apakah cara menggunakan AR/VR mudah dipahami dan tidak membingungkan, mayoritas responden kembali memberikan respons yang cukup meyakinkan. Sebanyak 39,2% menyatakan setuju dan 34,3% itu menyatakan sangat setuju. Selanjutnya di slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan proses pembelajarannya? Nah, pada slide ini responden menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang lumayan tinggi. Sebanyak 44,1% setuju dan 29,4% sangat setuju. Nah, angka ini menunjukkan bahwa mereka yakin bisa belajar dengan cepat. Dan tentu saja teman ini sangat rasional, mengingat demografi responden kita didominasi oleh kelompok usia 19 tahun dengan preferensi pelajar dan mahasiswa yang mencapai sebanyak 78,4% tadi. Nah, sebagai untuk poin berikutnya, persepsi kemudahan. Nah, persepsi ini semakin terlihat ketika disandingkan dengan penggunaan aplikasi smartphone konvensional. Nah, hasilnya cukup mengagumkan. Hampir separuh responden, tepatnya 47,1%, merasa setuju bahwa mengoperasikan AR/VR itu sama mudahnya dengan membuka aplikasi smartphone pada umumnya. Dan pada indikator ini dapat diyakinkan bahwa penggunaan AR/VR ini sudah mulai digunakan dengan cukup baik atau mudah untuk digunakan oleh kalangan masyarakat. Oke, selanjutnya. Nah, pada indikator terakhir ini, di bagian ini sebanyak 43,1% setuju bahwa belajar mengoperasikan AR/VR tidak akan memakan waktu yang lama. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke social influence, saya akan memberikan kesimpulan singkat sedikit untuk tadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penghalang dari sisi teknis operasi sudah hampir tidak ada. Pengguna merasa antarmuka teknologi AR/VR ini sudah dirancang dengan sudah sangat ramah pengguna, sehingga mereka tidak perlu mengerahkan usaha atau effort berlebihan untuk dapat menguasainya. Oke, selanjutnya adalah social influence atau disingkat SI. Nah, adopsi teknologi seringkali tidak hanya bergantung pada preferensi pribadi, melainkan dorongan dari lingkungan sekitar. Kita perhatikan grafik pada layar itu mengenai dukungan untuk keluarga dan teman. Nah, di sini hasilnya cukup unik dan menarik. Walaupun opsi setuju 38,2% dan sangat setuju itu 20,6%. Nah, angka ini cukup mendominasi. Namun kita melihat adanya juga persentase netral yang cukup masif, yaitu 37,3%. Nah, apa makna dibalik tingginya angka netral ini? Nah, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun lingkungan terdekat tidak menolak atau melarang penggunaan AR/VR, mereka cenderung masih bersikap pasif. Nah, belum ada dorongan kolektif atau tekanan sosial yang kuat
yang mengharuskan seseorang untuk menggunakan teknologi ini. Selanjutnya. Nah, realitas sebelumnya ini tergambar lebih jelas pada indikator bagian ini. Nah, ketika ditanya apakah orang-orang di sekitar responden sudah mulai rutin menggunakan AR/VR, sebaran datanya menjadi lebih fluktuatif. Nah, walaupun 32,4% menjawab setuju di sini, terdapat 28,4% yang menjawab netral juga. Bahkan muncul angka yang tidak setuju sebesar 8,8% dan sangat tidak setuju sebesar 7,8%. Data ini merefleksikan bahwa penetrasi AR/VR di lingkungan sekitar responden masih dalam tahap yang awal. Nah, penggunaannya sudah mulai terlihat, namun belum mencapai tahap mainstream atau digunakan secara merata oleh semua lapisan sosial di sekeliling mereka. Selanjutnya, kabar baiknya di sini terlihat pada indikator terakhir variabel ini. Meskipun tingkat penggunaannya saat ini belum merata secara massal, sebanyak 37,3 responden setuju dan 27,5% sangat setuju bahwa lingkungan mereka memiliki sikap yang sangat terbuka terhadap teknologi baru. Ya, jadi itu adalah penjelasan hasil dari kuesioner kami berdasarkan indikator. Nah, untuk bagian social influence ini saya akan simpulkan beberapa kesimpulan singkat. Nah, jadi keterbukaan kultural inilah yang menjadi modal sosial yang sangat fundamental. Walaupun saat ini belum semua orang di sekitar mereka menggunakan AR/VR, tingginya tingkat toleransi dan keterbukaan lingkungan akan mempercepat proses adopsi di masa yang akan datang. Nah, sebagai ringkasan dari ketiga variabel yang saya bedah tadi, yaitu PEE dan SI, masyarakat meyakini AR/VR memiliki manfaat yang sangat tinggi secara ekspektasi usaha. Mereka merasa teknologinya sangat mudah digunakan tanpa hambatan. Nah, dan secara pengaruh sosial, walaupun penetrasinya belum masif, budaya di lingkungan mereka sangat terbuka dan mendukung inovasi ini. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan hasil kuesioner berdasarkan indikator UTAUT. Yang pertama itu validating condition, yang dimana mengukur sejauh mana kondisi pendukung seperti perangkat, koneksi internet, dan pengetahuan teknologi tersedia bagi responden atau untuk menggunakan AR/VR. Nah, di pertanyaan pertama, yaitu saya memiliki perangkat yang memadai untuk menggunakan AR/VR seperti smartphone dan internet, di mana hasil ini menunjukkan bahwa angka 4 menjadi yang tertinggi dengan 45 responden atau 44,1%, disusul dengan angka 5 dengan 40 responden atau 39,2%, dan angka 3 dengan 19 responden atau 18,7%. Angka 2 dan angka 1 hanya dipilih oleh sangat sedikit oleh responden. Jadi jika kita gabungkan angka 4 dan 5, hampir 83% responden merasa sudah memiliki perangkat yang memadai untuk menggunakan AR/VR. Jadi ini adalah fondasi yang sangat kuat karena ketersediaan perangkat adalah syarat utama dalam penggunaan teknologi AR/VR. Nah, pertanyaan kedua, yaitu saya memiliki cukup pengetahuan teknologi untuk menggunakan AR/VR. Nah, pada pernyataan ini, angka 4 kembali menjadi tertinggi dengan 47 responden dengan atau 46,1%, disusul dengan angka 5 dengan 27 responden atau 26,5%, dan angka 3 dengan 22 responden atau 21,6%. Jadi, hanya sebagian kecil yang memilih angka 1 dan 2, di mana menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa cukup percaya diri dengan pengetahuan teknologi yang mereka miliki untuk menggunakan AR/VR. Jadi, pengetahuan teknologi yang memadai tentu akan mempercepat proses adopsi AR/VR di masyarakat.
Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu koneksi internet dan perangkat di sekitar saya mendukung penggunaan AR/VR. Nah, hasil dari pernyataan ini sangat positif. Angka 4 menjadi yang tertinggi dengan 47 responden atau 46,1%. Kemudian disusul angka 5 dengan 34 responden atau 33,3%. Dan angka 3 dengan 17 responden 16,7%. Jadi angka 1 dan 2 hanya dipilih oleh masing-masing 2 responden atau 2%. Jika digabungkan, hampir 80% responden merasa bahwa lingkungan sekitar mereka sudah mendukung penggunaan AR/VR dari sisi koneksi dan perangkat. Nah, ini adalah sinyal yang sangat mengibarkan bahwa infrastruktur pendukung AR/VR sudah cukup tersedia di kalangan responden. Selanjutnya, masuk ke behavior intention, yaitu mengukur seberapa besar niat seseorang untuk menggunakan teknologi AR/VR di waktu mendatang. Jadi indikator ini sangat penting karena niat merupakan langkah awal sebelum seseorang benar-benar menggunakan suatu teknologi. Pernyataan pertama yaitu saya berencana menggunakan lebih banyak fitur AR/VR dalam 6 bulan ke depan. Jadi jawaban responden terpusat pada angka 3, 4, dan 5. Yang menarik, angka 3 dan angka 4 memiliki jumlah yang sama. Dan keduanya menjadi yang tertinggi. Kemudian disusul oleh angka 5 dengan 13 responden, dan di mana ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada posisi netral hingga setuju. Nah, yang berarti mereka cukup terbuka dan memiliki niat yang positif menggunakan lebih banyak fitur AR/VR dalam 6 bulan ke depan. Pernyataan kedua, saya akan menggunakan AR/VR secara rutin jika mudah diakses dan bermanfaat. Nah, distribusi jawaban kembali terpusat di angka 3, 4, dan 5, dengan angka 4 sebagai yang tertinggi. Ini memberi kita pesan yang sangat jelas bahwa kemudahan akses dan manfaat yang dirasakan oleh faktor kunci yang akan mendorong seseorang menggunakan AR/VR secara rutin. Jadi semakin mudah teknologi ini dijangkau dan semakin nyata manfaatnya, maka niat penggunaan masyarakat pun akan semakin kuat. Nah, pernyataan yang ketiga, yaitu saya berniat terus menggunakan teknologi AR/VR di masa depan. Angka 4 menjadi yang tertinggi dengan 39 responden atau 38,2%. Kemudian angka 3 berada di posisi kedua dengan 31 responden atau 30,4%, dan disusul angka 5 dengan 30 responden atau 29,4%. Jadi selisih antara 3, 4, dan 5 tidak terlalu jauh, yang dimana ini menunjukkan bahwa sebaran jawaban cukup merata di zona positif. Jadi lebih dari 98% responden memberikan jawaban di angka 3 ke atas, di mana mempertegas bahwa hampir seluruh responden memiliki niat yang kuat dan berkelanjutan untuk menggunakan teknologi AR/VR di masa depan. Nah, beralih ke indikator yang selanjutnya atau use behavior, yaitu perilaku penggunaan nyata. Jika tadi kita membahas soal niat, sekarang kita akan melihat yang mana benar-benar sudah dilakukan oleh responden dalam kehidupan sehari-hari, di mana terkait penggunaan AR/VR. Pernyataan pertama yaitu saya sering menggunakan fitur-fitur AR yang tersedia di smartphone seperti filter dan virtual try-on dan lain-lain. Jadi di sini angka 4 menjadi yang tertinggi dengan 45 responden atau 44,1%. Kemudian disusul angka 5 dengan 26 responden atau 25,5%. Dan angka 3 dengan 21 responden, artinya hampir 70% responden mengaku sering hingga sangat sering menggunakan fitur AR di smartphone mereka. Ini membuktikan bahwa AR berbasis smartphone sudah benar-benar menjadi bagian dari aktivitas digital sehari-hari, bahkan tanpa mereka sadari sepenuhnya. Pernyataan kedua, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu frekuensi yang menggunakan teknologi AR/VR cukup tinggi. Nah, di sini angka 4 kembali menjadi yang tertinggi, disusul oleh angka 3 dan angka 5. Meskipun frekuensi penggunaan masih bervariasi antar individu, di sini kecenderungan keseluruhan tetap positif dan aktif, di mana ini menunjukkan bahwa penggunaan AR/VR sudah bukan hal yang asing lagi dan sebagian besar dari responden itu sudah cukup rutin berinteraksi dengan teknologi ini. Nah, lanjut ke pernyataan yang ketiga,
yaitu saya konsisten menggunakan fitur ARVR yang sudah saya kenali. Nah, di sini angka 4 menjadi tertinggi, disusul angka 3 dan 5. Ini menggambarkan bahwa responden cenderung konsisten dengan fitur yang sudah mereka kenal dan percaya. Nah, ini adalah hal yang wajar dalam proses adopsi teknologi. Nah, namun di sini bisa menjadi peluang bagi para pengembang untuk terus mendorong eksplorasi fitur-fitur baru agar pengguna semakin berkembang dalam pemanfaatan AR/VR. Nah, pernyataan yang keempat yaitu teknologi AR/VR sudah menjadi bagian dari kebiasaan digital saya. Nah, di sini pernyataan terakhir ini menjadi penutup yang sangat kuat, di mana angka 4 menjadi yang tertinggi dengan 43 responden atau 42,2%, disusul angka 3 dan 29 responden atau 28,4%, dan angka 5 dengan 15 responden atau 14,7%. Jadi, kita gabungkan angka 4 dan 5 lebih dari 56% responden, di mana dia mengaku bahwa AR/VR sudah menjadi bagian nyata dari kebiasaan digital mereka. Nah, ini adalah bukti kuat bahwa AR/VR bukan lagi sekedar tren, melainkan sudah benar-benar hadir dalam keseharian masyarakat. Nah, itulah pemaparan tadi dari hasil kuesioner. Nah, ada beberapa poin penting. Yang pertama, dari sisi Felicitating Condition, yaitu sebagian besar responden sudah memiliki perangkat, pengetahuan, dan koneksi internet yang memadai untuk mendukung penggunaan AR/VR. Yang kedua, dari sisi behavior intention, yaitu niat masyarakat untuk menggunakan AR/VR ke depan itu sangat positif, terutama apabila teknologi tersebut semakin mudah diakses dan memberikan manfaat. Yang ketiga, dari sisi use behavior, yaitu perilaku pengguna AR/VR secara aktual sudah cukup kuat dan mulai menjadi bagian dari kebiasaan digital sehari-hari masyarakat. Sekian. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke bagian inti penelitian, yaitu hasil olah data menggunakan PLS SIM algorithm. Nah, di layar ini dapat kita lihat model diagram jalur yang menghubungkan seluruh variabel penelitian kami, di mana lingkaran biru ini merupakan variabel atau konstruk utama, sedangkan kotak kuning yang ada di pinggirnya itu adalah indikator dari butir kuesioner kami. Nilai angka yang berada pada panah menuju kotak kuning disebut outer loadings, yang mana seluruhnya berada di atas 0,7. Ini menandakan indikator penelitian ini sudah valid. Selanjutnya kita melihat nilai di dalam lingkaran atau pada tabel R-square. Jadi terdapat slide selanjutnya. Terdapat dua poin penting. Yang pertama, nilai R-square ini khusus untuk behavior intention itu atau niat perilaku adalah 0,642, di mana ini mengartikan bahwa kombinasi variabel performance expectancy, effort expectancy, dan social influence ini mampu menjelaskan niat mahasiswa dalam menggunakan AR/VR sebesar 64,2%. Kedua, ada nilai R-square untuk use behavior di atas perilaku penggunaan aktual, di mana nilainya adalah 0,357. Nah, artinya variabel fasilitas dan niat ini berkontribusi sebesar 35,7% terhadap penggunaan nyata AR/VR dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Oke, next. Nah, pada slide outer loadings dan di sebelahnya ada outer weights. Jadi, dua data ini menampilkan bobot dari masing-masing indikator pertanyaan kuesioner kami. Nah, semua angka di sini mempertegas bahwa setiap butir pertanyaan yang kami sebarkan memiliki korelasi yang kuat dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk variabel utamanya. Oke, next. Sebelahnya lagi. Oke. Kemudian ada konstruk reliability dan validity. Jadi sebelum kita melihat hubungan pengaruhnya, kita wajib memastikan bahwa kuesioner ini andal dan akurat melalui uji konstruk reliability dan validity. Nah, aturannya itu nilai Cronbridge alpha dan composite reliability harus di atas 0,7 dan nilai average variance extract itu harus di atas 0,5. Nah, berdasarkan tabel di slide, seluruh variabel penelitian kami mulai dari BI hingga SI telah melampaui ambang batas tersebut. Dengan demikian, instrumen penelitian kami ini dinyatakan sangat reliable dan valid untuk digunakan. Oke, selanjutnya. Hasil data dari PLS SIM bootstrapping atau model struktural. Nah, setelah model pengukuran kita ini terbukti valid, kita melakukan uji bootstrapping untuk melihat apakah tingkat signifikansi atau kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Di slide ini kita bisa melihat perubahan nilai pada diagram
jalur yang nantinya ini akan kita detailkan pada tabel koefisien di slide berikutnya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada path coefficient. Jadi, ini adalah bagian paling krusial, yaitu untuk melihat variabel mana saja yang berpengaruh nyata. Jadi, patokan kita itu adalah p-value harus di bawah 0,05 agar dinyatakan signifikan. Nah, bisa kita lihat yang pertama ada behavior intention terhadap use behavior yang memiliki p-value 0,00, di mana hal ini membuktikan bahwa niat mahasiswa merupakan pendorong utama yang sukses mengarahkan mereka pada perilaku penggunaan nyata di kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada hubungan EE ke BI, di mana p-value-nya adalah 0,081 dan FC ke use, di mana p-value-nya 0,071. Jadi nilainya ini sedikit di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan dan kondisi fasilitas memiliki pengaruh yang cenderung lebih lemah atau marginal dalam riset ini. Kemudian ada performance expectancy terhadap behavior intention, di mana ini memiliki nilai p-value 0,00 dengan koefisien 0,494. Ini adalah pengaruh yang paling dominan. Artinya, semakin tinggi manfaat yang dirasakan mahasiswa, semakin kuat pula niat mereka untuk menggunakan ARPR. Yang terakhir ada social influence terhadap BI, di mana juga ini signifikan dengan p-value 0,01. Jadi dukungan dari teman, dosen, dan lingkungan sekitar itu terbukti meningkatkan niat mahasiswa. Oke, selanjutnya. Jadi di sini ada tabel di mana itu menunjukkan total efek serta pengujian bootstrapping pada outloading dan wake di slide selanjutnya juga. Oke. Jadi slide ini kembali memperkuat hasil uji hipotesis kita tadi, di mana data ini menunjukkan bahwa seluruh indikator tetap konsisten signifikan dengan nilai p-value 0,00, sehingga hasil dari data ini dinilai kokoh secara statistik. Mungkin kita langsung ke kesimpulan dan rekomendasi. Oke, untuk kesimpulan, performance ekspansi dan effort expectancy terbukti menjadi prediktor utama. Niat mahasiswa mengadopsi augmented reality dan virtual reality ini menunjukkan bahwa manfaatnya yang dirasakan dan kemudahan pengguna itu sangat menentukan. Terus yang kedua adalah social influence yang memiliki pengaruh yang signifikan namun lebih lemah dibandingkan PE dan EE tadi, menandakan pentingnya dukungan dari suatu lingkungan sosial baik itu dari teman sejawat maupun dari dosen itu sendiri. Nah, terus yang ketiga adalah facilitating condition menunjukkan kontribusi yang positif terhadap pengguna aktual yang berarti ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan mungkin dukungan teknis menjadi faktor yang krusial. Terus yang keempat adalah niat BI berperan sebagai mediator yang kuat antara konstruk eksogen dan perilaku pengguna UB ini sehingga memperkuat pentingnya memperhatikan keempat konstruk utama tadi dalam strategi implementasi augmented reality dan virtual reality ini. Terus yang kelima, yang terakhir adalah rekomendasi pengembang dan institusi sebaiknya fokus pada penyederhanaan antarmuka, pentingnya awareness manfaat, serta penyediaan infrastruktur dan pelatihan untuk mendorong adopsi augmented reality dan virtual reality yang lebih luas. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.